Hal selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana kalau kolom komposit tersebut mengalami aksial dan lentur sebagaimana kita pelajari di elemen balok kolom. Bagaimana proses perhitungan dan analisanya. Itu akan kita bahas. Bagi yang ingin mereview elemen balok kolom untuk baja kolom yang non-komposit bisa dilihat di video-video sebelumnya dan linknya juga nanti akan tersedia di bagian deskripsi ya. Nah, ini adalah persamaan interaksi yang pernah kita lihat ketika kita mempelajari elemen balok kolom. Dan untuk kolom komposit tidak terlalu banyak berbeda proses perhitungannya dibandingkan ketika elemen balok kolom, di mana di sini terlihat ada dua persamaan, itu tergantung rasio antara gaya ultimate aksial dibandingkan dengan kekuatan aksial. Dan itu akan membedakan kedua rumus, lalu nanti komponen aksial akan ditambahkan dengan komponen yang lenturnya di sini, baik di arah X ataupun di arah Y. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara mendapatkan kekuatan aksial sebuah kolom komposit, dan juga sudah saya jelaskan bagaimana cara mencari kuat lentur kolom komposit. Jadi untuk kombinasi aksial dan lentur tidak banyak berbeda dibandingkan non-komposit. Bahkan di peraturan baja ini rumus ini dikopi kembali ke bab 12 yang khusus komposit dan diberikan nomor equation yang berbeda, tapi pada prinsipnya semuanya masih sama. Nah, lantas perbedaannya di mana ketika kita menghitung aksial lentur kombinasi pada kolom komposit? Tentunya di penghitungan kekuatan tekan dan kekuatan lenturnya ya. Dan selain itu, ingat di sini ketika kita memperhitungkan momen yang kita gunakan dalam persamaan ini, momennya terlebih dahulu harus diperbesar. Jadi perbedaannya terletak pada perbesaran momen. Di sini saya menyampaikan kembali perbesaran momen untuk struktur bergoyang, karena ini bisa mewakili untuk struktur tidak bergoyang juga. Kalau kalian ingat, kita menghitung momen lentur terfaktornya, kita mengalihkan dua faktor perbesaran momen, delta B, kepada momen-momen yang dihasilkan oleh beban gravitasi, dan faktor perbesaran momen delta S dikalikan dengan momen-momen yang dihasilkan dari beban lateral, seperti gempa atau angin. Perbesaran momen delta B dan delta S, kita sudah pelajari bahwa perumusannya hampir sama, kecuali dia ada faktor Cm untuk delta B dan di delta S tidak ada. Dan untuk delta B itu hanya satu kolom saja, kekuatan satu kolom dan NCRB satu kolom, sementara di delta S adalah keseluruhan kolom yang ada di level tersebut. Nah, perbedaan ketika kolom komposit adalah perhitungan NCR-nya ini. Beban aksial kritis yang harus kita perhitungkan. Di situ ada proses perhitungannya yang melibatkan F, yaitu tegangan lelehnya. Dan ini sekarang berubah, kita menggunakan tegangan pada penampang komposit yang sudah saya jelaskan ketika kita menghitung kuat tekan kolom komposit. Demikian juga untuk lambda C-nya. Lambda C-nya kemarin ingat itu tergantung faktor-faktor RM, EM, dan FMY yang ada di kolom komposit menghitung kuat lenturnya. Jadi, kalau sudah dapat proses menghitungnya ini itu tinggal kita mendapatkan nilai NCRB-nya dan mendapatkan delta B-nya, dan seluruh proses yang lainnya pada prinsipnya sama ya. Demikian mengenai kolom komposit ini, saya kira kalian bisa memahaminya. Semua parameter-parameter sudah saya sampaikan di topik bahasan sebelumnya. Terima kasih.